Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan dulu ya, saya saya disuruh bikin video itu membahas tentang kromosom. Ya, sambil jalan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung di grup saya. Sekarang kita masuk ke materinya. Oke, ini ya kromosom ya. Jadi dari kromosom ini kalau kita mau tentang kromosom, kromosom itu adalah eh, sebuah molekul, bisa dibilang molekul yang ada di dalam inti sel dari setiap selnya dalam dan dia yang memuat materi-materi genetik dan informasi-informasi genetik yang nanti akan uh, menjadikan sebuah fungsi di dalam sel itu terjadi. Untuk LO-nya, tujuan pembelajaran ini nanti teman-teman diusahakan dengan pembahasan kali ini itu bisa menunjukkan dan menjelaskannya apa itu kromosom serta kelainan-kelainan pada referensinya itu bisa dibaca sendiri. Untuk faktanya itu kromosom kita sebagai manusia itu mirip sekali dengan simpanse, gorila, dan orangutan. Hanya berbeda dua materi kromosom saja dengan mereka. Yang di sini ini perbedaannya. Untuk yang simpanse eh, dia terpisah sama gorila dan orangutan, semuanya itu terpisah. Kita itu jadi satu di satu kromatit. Kromosom ini adalah sebuah struktur yang menyerupai benang, sebuah molekul atau struktur yang menyerupai bentuknya itu nanti akan menyerupai benang yang terdiri atas protein dan molekul DNA. Fungsinya adalah membawa informasi genetik dari sel-sel. Ini adalah fungsi paling penting kromosom. Ingat ya, jadi kromosom itu adalah protein dan molekul DNA. DNA ini kepanjangannya deoksiribonukleat asid. Nah, manusia sendiri itu mempunyai 23 pasang kromosom. Jadi kalau kromosom total itu adalah 40 dan nanti akan terbagi menjadi berpasang-pasangan ya. Jadi 23 pasang. 22 pasangnya itu adalah autosom. Itu nanti yang akan membentuk sifat-sifat tubuhnya. Jadi ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning langsat, kemudian hidungnya maju. Lainnya itu adalah dari autosom. Yang satu pasang lagi itu adalah kromosom 6. Nanti akan membawa materi genetik atau informasi genetik yang membedakan antara XX dan XY. XX ini itu adalah perempuan, yang XY itu adalah laki. Nah, tiap pasangnya itu nanti akan berisi dua kromosom. Di mana dua kromosom itu tadi itu adalah percampuran antara gen dari ibu dan ayah. Nanti dengan percampuran itu mana yang lebih dominan, itulah yang nanti akan muncul di sifat tubuh kita. Nah, nanti kromosom-kromosom sendiri itu nanti dapat diamati secara jelas di bawah mikroskop dan secara jelas pada tahap metafase. Karena saat metafase ini, ingat ya, saat pembelahan sel mitosis itu ada tahap namanya metafase. Metafase itu adalah saatnya para kromosom itu tadi yang harusnya itu dua pasang itu saling tarik menarik satu pasang satu pasang. Yang ditarik untuk terjadi pembelahan. Nah, saat ditarik ini, saat
metafase ini. Itulah saat yang tepat untuk mengamati bagaimana eh, terdiri dari apa aja materi genetik dari ya, dari kromosom-kromosom. Ini untuk materi sebelumnya saya nggak tahu ya materi sebelumnya. Nah, yang jelas ini adalah gambaran dari kromosom. Jadi kromosom itu adalah sebuah benang yang sangat panjang sekali. Lebarnya 300 nanometer. Kemudian terdiri dari loop dan scaffold. Kalau kita lihat dari sisi histologi. Nah, dari benang-benang ini nanti kalau kita preteli ya, kita benar-benar jabarkan semua, itu nanti akan terdiri dari dua rantai yang melingkar berbentuk spiral atau berbentuk helix ini. Dua rantai DNA atau kita sebutnya dengan DNA double helix. Ini ukurannya 2 nanometer diameter. Nah, dua rantai DNA ini nanti akan terus menerus menyambung dan nanti akan ditopang oleh protein histone. Nah, sebentar ya, saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sama rantai DNA. Jadi dua rantai DNA atau DNA yang berbentuk double helix itu nanti akan eh, menyambung jadi satu, sangat panjang sekali dan dia nanti akan mengikat protein histone. Nah, protein histone ini adalah wadah. Histone ini adalah sebagai wadah dari materi genetik. Kalau untuk DNA-nya sendiri, yang ini, DNA ini nanti akan terdiri dari berbagai macam instruksi untuk sintesis protein spesifik atau RNA yang fungsional. Keduanya ini bergabung menjadi satu dan ter, eh, terpilih terpilih menjadi sebuah benang. Nanti dengan terpilihnya sebuah benang itu nanti akan membentuk sebuah kromosom. Nah, di kromosom inilah satu kromosom homolog ini seperti ini. Ini namanya satu kromosom homolog. Kelihatannya seperti ini kalau di mikroskop. Kalau diilustrasikan seperti gambar itu seperti ini. Nah, di kromosom inilah materi-materi atau informasi genetik itu dibawa oleh gen dan tersusun dari benar-benar dari ribuan sampai jutaan manik-manik pada benangnya yang terdiri dari histon sama gen. Mereka nanti akan diletakkan pada posisi yang benar-benar stabil dan teratur. Itu nanti yang disebut dengan kromosom. Nanti kalau untuk lokusnya itu ada sendiri-sendiri sebenarnya ya yang kelihatan ini.
Nah, ini kan ada materi yang gambaran yang gelap, abu-abu, hitam. Nah, itu adalah lokus, itu adalah sebuah posisi atau letak suatu gen tertentu nanti pada kromosomnya. Nanti saya jelaskan lebih jelas. Nah, ini eh, semua kromosom 23 pasang kromosom tadi apabila kita pecah-pecah atau pilah-pilah, totalnya adalah 46 buah kromosom kromatin ya kromosom sorry, dan 22 pasang kromosom autosomal serta satu kromosom seks. Nah, struktur kromosom sendiri itu sangat bervariasi sepanjang siklusnya. Jadi ada yang gambarnya seperti benang logam, nanti dipasang di satu. Kemudian ada yang sangat padat itu di fase mitosis, karena saat di fase mitosis itu saat membelah sel, dia sudah direplikasikan dan memang akan diturunkan ke sel. Di dalam sebuah kromosom itu ada namanya sentromer. Sentromer itu adalah titik tengah yang nanti akan mengikat keempat kromatin itu menjadi satu kromosom. Kromatin ini satu kromatin, ini satu kromatin, semua ini itu kromosom. Sentromer atau di tengah ini itulah yang nanti mengikat keempat kromatin kromatin itu. Untuk bagian yang paling ujung itu namanya telomer. Bagian paling ujung dari kromatin itu namanya telomer. Untuk yang tengah itu namanya sentromer. Kalau sentromer ini adalah tempat perlekatan mitotik spindle. Ini yang nanti akan ditarik oleh sentriol waktu pembelahan sel. Kalau untuk telomer itu adalah ulangan dari TTGA. TTA gigi. TTA gigi itu adalah materi genetik yang ada. Nanti dia punya peran penting dalam yaitu sebagai pelindung dari kromosom itu terdegradasi. Ini sering dibuat. Dia harus kalian ingat. Nah, ini fase telomer. Ini kromosom dengan tipe yang akrosentrik. Kalau untuk yang metasentrik, saat fase dia punya bentukan kromosom. Dia punya tangkai, jadi bilang tangkai B dan tangkai Q yang lebih panjang itu adalah yang tengahnya yang bulat kayak bakso itu yang mengikat itu namanya sentrom. Nah, bentuk-bentuknya seperti yang digambarkan tadi itu ada metasentrik, submetasentrik dan konsentrik. Nah, kalau untuk yang metasentrik itu nanti letak sentromernya itu tepat di tengah. Kalau submeta ini bentuk kromosom menurut letak sentromernya. Ya, tepat di tengah itu yang meta. Meta itu yang sub itu di bawahnya. Jadi dia mendekati tengah. Nggak tepat terus. Kalau akro, arti dari bahasa medis atau bahasa Yunani, biasanya bahasa medis itu adalah kepala. Itu sangat dekat dengan ujung. Nah, dekat dengan, nah, nanti saat pembelahan sel yang gamet ya, sel gamet ya, yang nantinya dari 2N, dari 23 pasang, itu nanti akan dipecah menjadi cuma 23 kromosom saja.
itulah yang nanti akan dicampurkan saat pembuahan. Ini namanya meiosis, pembelahan sel. Itu nanti akan menjadi pembentukan sel gamet. Sel gamet itu nanti yang akan menjadi sperma atau ovum. Kalau keduanya ini dari sisi orang tua itu nanti yang akan dicampur, kemudian percampuran itu yang nanti akan menjadi sel anak yang terus betul-betul jadi baik. Nah, pada fase meiosis itu nanti terjadi crossover kromosom. Ya, jadi awalnya itu ada satu pasang itu, kemudian direplikasikan menjadi dua pasang yang identik dan terjadi crossover atau persilangan sehingga sel gamet itu nanti akan mempunyai materi dan yang siap untuk dijadikan model pembuat. Ya, untuk narasinya crossing over itu merupakan sebuah peristiwa pertukaran DNA kromosom yang sangat satu dari setiap orang tua yang terjadi selama perkembangan sitogenetik. Sitogenetik, sebenarnya apa-apa. Sitogenetik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kromosom dari sampel jaringan atau jadi sampel jaringan manusia untuk mengamati adanya kelainan pada kromosom. Nah, perubahan-perubahan tertentu dari kromosom itu nanti akan menjadi tanda atau mekanisme gejala klinis dari penyakit kromosomal atau penyakit gen. Dan beberapa kondisi genetik tertentu nanti akan terjadi mutasi yang nanti akan disebut. Nah, sitogenetik ini itu juga bisa digunakan untuk menanyakan serta mengetahui untuk seberapa baik obatannya itu. Ya, eh, sebenarnya itu memang semua genom dan kromosom gen dan kromosom itu sudah dipetakan itu sama James Wick, sorry, James Watson, James Watson sama nah itu eh, beliau-beliau kakek-kakek kita itu sudah memetakan itu berusaha semaksimal mungkin dengan memetakan kromosomnya dan itu nanti bisa diakses di genom data dibuat. Nah, ini adalah kromosom yang berisi materi genetik tertentu. Jadi saya bilang lokus itu uh, nice to know aja sih. Jadi ini akan dijabarkan, benar-benar dijabarkan dari perpustakaan genetik. Dijabarkan setiap materi gen apa aja di kromosom mana aja yang nanti kalau misalnya ada sesuatu dia yang membawa informasi genetik dari autosomnya atau gametnya dan apabila ada kelainan itu nanti akan terjadi sebuah penyakit. Ini kalau untuk kromosom nomor satu itu nanti dia kelainan terkaitnya kalau ada masalah atau ada mutasi genetik kromosom itu akan terjadi glaukom, Gaucher disease, kanker prostat, dan Alzheimer. Ini peranan khususnya untuk fisiologi atau fungsi normal itu regulasi siklus sel dan kemampuan intelektual. Kromosom kromosom 2 nanti untuk masalah di kanker kolon, badan beresensial tremor,
Karena khususnya untuk kromosom nomor 2 itu adalah DNA ATP. Dan terus dan seterusnya. Ini kromosom 3 ini nanti sebenarnya bisa dibaca sendiri. Karena memang ini ilmu eksak, nggak bisa dipahami, harus dihafalkan mau nggak mau. Dan saya sendiri juga memang, ya mau gimana. Ini terkait DNA repair, apoproses, dan transkripsi dari DNA-nya itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada kelainan, itu nanti akan mempengaruhi masalah kanker-kanker, yaitu yang khususnya di kolon, paru-paru, dan itu esensial. Esensial tremor itu maksudnya jadi kamu terasa tiba-tiba kayak ngejer tangan, sering kan? Itu berarti ada sesuatu di kromosom 3. Nggak se, ya, nggak harus ada mutasi genetik, tapi memang ada kelainan atau mungkin ilmu seperti tremor lebih gampang. Di kromosom 4, kromosom 4 itu sisa achondroplasi, narkolepsi, Parkinson, dan lain-lain. Ini khusus untuk respon kromosom 5, ya, asma, kromosom 6, ya, yang akan nanti mempengaruhi masalah homeostasis besi. Yang paling sering itu nanti di kromosom 21. Nanti dibaca sendiri ya. Kromosomnya, isinya apa, kalau memang mau menghafal, tertarik terhadap kromosom dan genetik, apa-apa hafal. Yang paling sering kromosom nomor 15. Kalau misalnya ada sesuatu itu kelainan atau trisomi atau gimana, ada kelainan itu, kalau kromosom nomor 15 yang sering keluar adalah yang Marfan disease dan Faber-Willi. Ini sering ingat-ingat, dia di kromosom nomor 15. Kemudian kromosom nomor 16 itu ada masalah balasen. Dia berfungsi untuk adesi sel dan DNA. Ini sering yang dihafalkan yang kayak yang paling sering-sering. Kromosom 21 ini sangat sering uh, keluar ya. Jadi kromosom 21 itu juga kalau misalnya ada masalah, lebih khususnya adalah trisomi. Trisomi itu awal seharusnya kan transkripsi dan translasinya dari gen-gen itu cuma menjadi satu pasang atau dua buah. Tapi saat pembelahan ternyata yang harusnya dua buah atau satu pasang itu menjadi trisomi. Trisomi dua buah itu nanti keluarnya di sindrom Down. Sering ya itu ya. Terus yang nomor 12, sorry, 18. 18 ini juga sama. Ini namanya kalau misalnya ada kelebihan, ada trisomi, nanti sindrom Edward. Ini sering. Sindrom Edward itu nanti manifestasi klinisnya itu kepalanya kecil ya.
terus habis itu kelainan jari-jari, sama biasanya punya kelainan jantung dan ginjal, sehingga umur harapan hidupnya itu yang trisomi 13 itu juga sering. Trisomi itu nanti menjadi sindrom atau yang dihafalkan yang tak tulis dari sini. Biasanya sih itu sih trisomi kromosom-kromosom. Selain itu nanti yang sering adalah di kromosom dari hormon kromosom seks. Ini banyak banget. Soalnya memang sering terjadi kelainan. Entah itu dia monosomi yang seharusnya itu dua, itu yang tadi yang trisomi itu kelebihan, yang ini kekurangan. Itu monosomi bisa namanya nanti sindrom Turner. Jadi banyak kalau monosom X atau XO itu nanti Turner sih. Dia juga bisa eh, kebanyakan juga atau bisa nanti XXY ya, biasanya dimaksud. Jadi dia kebanyakan kelebihan kromosom. Kalau yang ini monosomi itu kekurangan. Ini namanya Klinefelter. Nah, kalau untuk yang Turner, Turner ini kelainan kromosom seksnya ini nanti ditandai dengan perawakannya pendek. Terus ovariumnya juga tidak berkembang dan dia infertil. Nah, memang dia kekurangan kromosom seks X. Nah, kalau XXY ini itu kelainan kromosomnya pada laki-laki. Tapi ada penambahan X. XY ini kan laki-laki. Tapi ada penambahan X kelebihan. Sehingga dia nanti akan ada ginekomasti atau laki-laki tapi kayak payudaranya itu, kemudian ukuran testisnya itu kecil, jadi laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, tapi beneran, maksudnya beneran itu organ-organ seks dari perempuannya itu berkembang lebih 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 banyak, tapi dia laki-laki kayak payudaranya itu tuh, dan suaranya itu kecil. Selain itu, nanti ada kelainan-kelainan penyakit yang terkait. Jadi nanti dia itu diturunkan. Diturunkannya itu karena ada apa ya? Namanya dari sisi medis itu autosomal resesif. Jadi dia itu nanti resesif lebih ke X-link atau Y-link. Jadi diturunkannya itu tergariskan dari kromosom X atau Y. Kayak hemofili, dan red sin. Kalau untuk yang Y-link ini sangat sangat. Nah, ini ya. Ini kalau kelainan jumlah kromosom, lain jumlah kromosom itu macam-macam. Ada yang numerikal. Maksudnya numerikal itu yang tak singgung tadi. Ada monosomi, kekurangan.
trisomi itu kelebihan, tetrasomi bahkan itu nanti saat pembelahan itu jadi double, ada poliploid, triploid, dan tetraploid. Ada juga yang struktural. Struktural itu nanti bisa eh, berbentuk translokasi. Jadi seharusnya materi genetik dan lokus yang tertentu sudah tersisa. Nah, ternyata dia ada translokasi atau berpindah saat eh, terjadi pembelahan dan replikasi sel, replikasi DNA-nya. Jadi, itu terjadi mutasi dan berpindah. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah penyakit atau ada yang misoploid. Jadi dia bercampur. Nah, ini ya, contohnya pada monosomi itu nanti eh, terjadi kelainan jumlah ayat kromosom yang jadi lebih sedikit. Seharusnya itu kan 46, itu kan benar-benar sudah semuanya ya, sudah 23 pasang. Dan dia karena ada satu yang monosomi jadi 4. Ada yang trisomi juga, ada salinan tambahan kromosom. Yang paling sering disebut adalah sindrom Down, yaitu trisominya di nomor kromosom nomor 1. Kalau yang monosomi yang purna. Nah, sudah tak sebutkan itu tadi. Jadi untuk belajarnya atau menghafalnya itu khususkan di yang tersebut. Kalau yang lain-lainnya sunnah. Nah, ini mekanisme terjadinya kelainan jumlah kromosom. Dia tak singgung tadi. Saat pembelahan selnya harusnya kan dia direplikasi itu dia sama jumlahnya sama, dua dua kemudian ditarik sama berangkat spindle dan sentriol ini dengan materi yang identik sampai akhirnya dia nanti ternyata ada kelainan saat ditarik itu tadi ada non disjunction di mana ada kegagalan penarikan itu tadi sehingga dia menjadi, maka dari itu nanti sel gamet jumlahnya bukan n, normalnya kan n seperti itu. Ternyata dia enggak n, jadi n plus 1 ada yang n minus 1, sehingga setiap sel gametnya ini nanti akan, kalau misalnya terjadi perubahan di sel gamet, nah ini sperma atau ovum ya, maka saat pertumbuhannya itu nanti akan terjadi mutasi genetik. Jadi non disjunction ini adalah kesalahan kesalahan dari eh, penarikan kromosom saat meiosis. Seringnya ada di anafase. Jadi saat anafase, saat benar-benar sudah ditarik, nah itu ada kegagalan benang spindle-nya itu narik ke kutubnya dan terjadi lagging di kromosomnya. Ini gambarnya sis ini. Sehingga yang satu ini normal, yang satunya itu kekurangan, dan ada satu lagi yang memang benar terpisah dari inti sel kromosom. Di selain non disjunction, ini ada anafase. Jadi ada satu kromosom yang tidak tidak pada tempatnya di sel. Ini contohnya Down syndrome. Down syndrome ini khas ya. Jadi mukanya mongoloid. Ini namanya interkantus ya. Ini namanya kantus. Ujung mata yang dekat di interkantusnya ini lebar. Jarak. Dan dia terjadi di kromosom nomor 21. Dia terjadi trisomi atau kelebihan kromosom. Nah, ini yang sindrom Turner, yang monosomi. Jadi seharusnya untuk kromosom seksnya itu ada dua. Karena ada sesuatu di
saat pembuahan dia membuahi salah satu dari yang N-1, otomatis yang terjadi adalah cuma satu kromosom yang hanya cuma kromosom itu yang turun, yang Winogarter itu yang ada tiga macam. Harusnya kan X sama Y aja. Nah, ternyata yang satu sel gametnya yang dibuat itu memang kedobelan, sehingga kalau kedobelan kayak gini namanya XXY atau superfil. Ini aneuploidy pada kromosom seksnya ada triple X. Yang satu tadi itu XXY. XXY itu untuk orang yang untuk yang laki-laki. Nah ini yang perempuan. XXY triple X ini adalah fenotip wanita sehat biasanya. Namun dia jadi wanita super karena kromosom seksnya itu double. Jadi dia lebih tinggi dari wanita yang lain. Atau yang XXY. Ini namanya sindrom Jacob. Ini yang tadi belum ada namanya sindrom. Jadi dia kedobelan di kromosom seks yang Y, yang laki-laki. Nanti nanti gejala klinisnya, manifestasinya itu ya sama kayak yang triple X, yang kayak superwoman ini ya. Triple X ini superwoman. Ya, kalau untuk yang laki-laki namanya sindrom Jacob. Sama super Superman dengan faktor tinggi yang lebih dari semuanya masih nol. Selain itu, kelainan dari kromosom itu nanti ada yang kelainan struktur. Itu tadi yang jumlah ini kan struktur. Di mekanismenya karena proses meiosis yang berjalan secara aktor atau ada zat-zat yang masuk yang nanti menimbulkan kerusakan seperti radiasi misalnya atau obat-obatan kemo misalnya. Kelainan ini nanti berupa depresi, duplikasi, inversi, dan transformasi. Ini ya. Jadi genom-genom itu tadi atau materi genetiknya itu tadi itu sudah tersusun rapi dan fix. Nanti ada TGUD, timin, guanin, adenin, dan urasil. Urasil itu untuk yang RNA. Timin, guanin, adenin, TGA, S, sion, si, si, sinosin, nanti aja. Jadi contohnya aja lah. Ada namanya deletion. Deletion ini adalah kehilangan materi genetik saat replikasi. Yang awalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Yang D ini terjadi kehilangan. Jadi kerusakan mutasi sehingga hilang materi. Nah, nanti kehilangan ini akan mempengaruhi informasi genetik yang dibawakan dan biasanya sifat mental kelainan. Contoh, delesi pada kromosom 5 itu dapat menimbulkan malformasi wajah. Grindu jet sin. Kalau duplikasi itu kedobelan saat replikasinya. Jadi replikasi ini kan dia yang harusnya normalnya seperti itu dikembangkan menjadi sama persis genetik yang identik harusnya. Tapi ternyata saat duplikasinya itu terjadi kesalahan, ada di zat apapun, itu kedobelan. Jadi dengan adanya penambahan gen ini menimbulkan efek yang merusak keseimbangan selul. Inversi sekarang. Inversi itu dia kebalik. Harusnya urutannya itu B, C, D itu kebalik. Jadi D, C, B. Nah, saat meiosis terjadi itu tadi, kalau misalnya ya itu terbalik,
maka dia nanti dapat memicu delesi dan duplikasi pada saat proses crossing over waktu meiosis, waktu pembentukan sel. Ya. Jadi contohnya di sini, harusnya itu A, B, C, D, E, terus ini karena dia itu terbalik, waktu crossover dia akan menghilang. Ini gambar-gambar contoh-contoh. Terus ada yang translokasi. Nah, translokasi ini kan ini sebenarnya nggak hilang, tapi berpindah aja. Dan satu identik itu adalah satu kromatid ya. Dan kromatid yang lainnya itu ada materi genetik lain juga yang membawa informasi lain. Ternyata dia itu berpindah, yang harus di kromatid satu itu nanti berpindah ke kromatid dua. Di A, B, C, D, E ini, terus yang kromatid dua ini materi genetik yang membawa informasi M, N, O, P, G, R. Nah, waktu transkripsi, ya benar transkripsi, atau waktu kopinya itu dia berpindah, yang harusnya itu di kromatid dua itu tadi berpindah ke kromatid satu, yang di ujung kromatid satu pindah ke kromatid. Efeknya nanti akan terjadi permasalahan dari fungsi sel ini tergantung kromosom mana yang sama. Ini sebenarnya sama location. Jadi reciprocal itu nanti benar-benar dua kromosom non homolog yang cuma beda kromosomnya. Kalau ini tadi itu masih terjadi di satu kromosom yang homolog. Ini terjadi pada dua kromosom yang homolog tersebut. Ini gambar-gambarnya aja. Nah, ada jenis translokasi yang lain, yaitu jenis Robertsonian. Jadi jenis translokasi ini itu khusus pada kromosom yang akrosentrik. Akrosentrik ini kan tadi di tabel tadi ya, itu di 13, 14, 15, 21, dan 22. Itu nanti dia bergabung menjadi satu kromosom besar. Sehingga jumlah totalnya dari kromosom ini nanti akan, karena dia bergabung. Akrosentrik tadi kan yang kecil-kecil, yang uh, apa namanya. Nah, ini kan akrosentrik ya. Jadi sentromernya itu nggak benar-benar di tengah, ya agak di ujung aja. Semuanya nanti bergabung sehingga jumlah kromosomnya berkurang. Sebenarnya secara fungsinya ini nanti akan tetap jalan normal karena dia nggak hilang, dia cuma bergabung aja. Hanya saja nanti kalau misalnya dia bergabung begitu, waktunya pembentukan dari sel gamet, agar sel gamet itu nanti dipisah. Nah, pemisahan tadi itu nanti akan meningkatkan resiko terjadinya trisomi. Jadi dia nanti yang potensi ini kan kita potensi. Ini sama ini aku semua itu sehingga ya harusnya kan ini satu pasang dia menjadi ya satu satu kromosom. Nah, kalau untuk yang resiprokal dia kebalik. Dia dia berganti tapi di antar dua kromosom. Ini satu kromosom unggul, biasanya translokasi itu kalau sini sama sini ketukar, ini sama sini. Nah ini dia ketukar di dua kromosom.
Ini ada namanya mosaikisme dan chimerism. Mosaikisme ini kondisi di mana nanti dua atau lebih populasi sel yang berbeda secara genetik dalam tubuhnya yang berasal dari satu zigot. Ini biasanya memang karena adanya mutasi, dan mutasinya itu pada awal perkembangan embrion. Jadi mosaikisme. Kalau yang chimerism ini dua atau lebih garis keturunan sel ini berasal dari dua zigot, dua atau lebih zigot yang berbeda. Biasanya terjadi karena ada fertilisasi atau ada transplantasi sel saat melakukan contoh-contoh. Sebenarnya mungkin itu aja sih. Yang lain-lainnya ini lebih ke eh, penghafalan yang benar harus dipahami ya. Sisanya kayak nomor satu kromosom ini benar-benar yang tiap lengahnya itu ada penomoran inti. Aku sendiri itu jujur ya tak hafal. Jadi biasanya kalau kayak gini ya tak aku nyari nyari kerjaan pemetaan dari kromosom yang harus benar-benar dihafalkan itu itu kelainan saya. Nah, nanti pemeriksaan sennya ini gennya ini itu nanti ada namanya karyotyping. Karyotyping itu nanti terjadi pada eh, terjadi saat proses memasakkan dan mengumpulkan seluruh kromosomnya itu. Ini ditujukan untuk pemetaan. Jadi kita harus tahu, kita untuk tahu benar-benar yang bermasalah di mana, ya ada apanya, ada kelainan apa, potensi kanker atau tidak, itu nanti dari karyotype. Ini adalah proses pemasangan dan mengurutkan seluruh kromosom. Jadi kita nanti bisa tahu informasi dari genom. Itu yang paling penting. Caranya, karyotyping itu nanti pakai jaringan tubuh atau darah. Jadi kalau misalnya darah, ya diambil 5 cc tadi, kemudian nanti ditambahi oleh hematoglutinin dan kultur medium, nanti disimpan selama 3 hari, kemudian ada penambahan reaksi sehingga nanti sel-selnya itu sudah terfiksasi, baru nanti dikeluarkan, terus eh, nanti sel-sel itu tadi dilihat mana yang sedang terjadi fase metafase, mitosis kan metafase. Nah, metafase itu nanti yang akan dianalisis semua. Karena saat metafase benar-benar terpisah kromosom-kromosom baru dipetakan di karyotype. Itu yang paling penting. Baru nanti dengan pemetaan bisa kelihatan. Oh, ternyata kromosom ekstensinya ini, kromosom seksnya ini kedobelan atau kelebihan ekstensi. Jadi pasien ini kena sindrom klinis. Ya mungkin itu sih yang yang penting-penting yang lain. Misalnya itu ya, ya nice to banyak ya. Kalau itu ada question, ada ternyata ada orang yang lain Down syndrome memiliki kromosom ekstra atau trisomi itu di kromosom nomor 21.
di mana di dalamnya bagian yang mengkode APP atau amyloid precursor protein. Kira-kira mengapa individu Down syndrome cenderung menderita Alzheimer protein Alzheimer disease di usia muda? Itulah kenapa kita harus tahu dia bermasalah dengan adanya kita dengan ketahuan pasal di mana kita bisa tahu karakteristik dari kromosom. Jadi caranya uh, menjawab pertanyaan kita harus tahu kromosom nomor 21 fungsinya. Kromosom nomor 21 itu fungsinya di autoimun atau polyglandular syndrome atau SOD, amyotrophic lateral sclerosis. Seperti itu. Nantinya di kromosom nomor 21 itu juga akan mempengaruhi proses pertumbuhan dari uh, sel otak. Sehingga kalau misalnya ada kelainan proses pertumbuhan atau lebarnya juga akan sangat rendah. Maka dari itu, uh, gimana ya, regenerasi sel dari otak yang regenerasi sel dari otaknya itu juga akan sangat sedikit. Gimana ya? Nah, jelasin nih. Yang jadi dari kromosom nomor 21 ini dia nanti akan mengekspresikan gen yang berfungsi untuk regenerasi sel. Nah, kita pertumbuh yang normalnya itu kan sel otak itu nanti akan kalau sudah mati diregenerasikan regenerasi lagi dan proses aging atau menua itu terjadi saat regenerasi sel sendiri itu sudah tidak terjadi. Aging atau penuaan itu terjadi apabila regenerasi sel menurun. Nah, orang-orang dengan trisomi 21 itu dia punya kecenderungan regenerasi sel otaknya itu rendah. Sehingga orang-orang dengan Down syndrome dia nanti tua secara dini karena regenerasinya ini memang sudah rendah dari kecil. Maka dari itu Alzheimer disease-nya ini kecenderungannya lebih tinggi pada usia muda. Jadi harusnya orang-orang yang orang Alzheimer itu adalah orang-orang yang fungsi mengingatnya, fungsi otak yang mengingatnya itu sudah kehilang hilang. Karena apa? Karena sel-sel sel-sel yang untuk mengingat fungsi untuk mengingat itu sudah tidak bisa regenerasi. Orang yang Down syndrome makanya dia cenderung pada usia muda karena seseorang sudah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau salah-salah. Sekian, assalamualaikum.